tengah transformasi yang terus dilakukan di industri rumah sakit nasional, tentu saja ada sejumlah tantangan yang meliputi mulai dari regulasi, infrastruktur, sampai SDM. Nah, kalau terkait dengan regulasi, bagaimana Anda selaku Ketua Umum Asosiasi ARSI ini utamanya melihat kondisi terkini rumah sakit swasta di Indonesia, apalagi kita tahu ada sejumlah regulasi-regulasi baru yang tampaknya ini masih terus berubah? Ya, tentunya kami di rumah sakit sangat berharap terhadap kepastian regulasi ya. Kita tahu pemerintah sekarang ada 3 hal yang sedang digodok. Yang pertama terkait dengan tarif IDRG yang nantinya akan menggantikan tarif inasi bijis, terus juga kelas rawat inap standar, dan rumah sakit rujukan berbasis kompetensi. Nah, terkait dengan tarif ini sebetulnya kami sangat mengharapkan ya karena memang tarif ini harusnya 2 tahun itu sudah dilakukan evaluasi, harus sudah dilakukan perbaikan-perbaikan. Terakhir tarif itu di tahun 2023 terjadi perubahan tarif. Dampak dari tarif ini tentunya akan merangsang rumah sakit, terutama rumah sakit swasta untuk dapat lebih meningkatkan mutu layanannya dengan punya kemampuan untuk berinvestasi ataupun mengembangkan layanan, baik itu layanan medis ataupun layanan yang bersifat untuk kenyamanan bagi pasien ke depan. Ini sangat penting, jadi kami berharap dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan akan melakukan perbaikan terhadap tarif. Terkait dengan kelas rawat inap standar, sebetulnya ini sudah lama terkait dengan kelas rawat inap standar. Hanya saja memang sampai saat ini belum ada kepastian terkait kelas rawat inap standar ini apakah nanti satu kelas atau memang ini nanti masih ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, terhadap kelas rawat inap standar tentunya kami di rumah sakit ini membutuhkan persiapan karena anggarannya tidak sedikit terkait kelas rawat inap standar. Walaupun memang sudah beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia ini sudah menyesuaikan. Hanya saja tadi kepastian apakah nanti satu kelas atau nanti masih ada kelas 1, 2, dan 3. Yang ketiga adalah terkait rumah sakit berbasis rujukan. Nah, terkait berbasis rujukan tentunya ini membutuhkan sumber daya manusia, membutuhkan sarana dan prasarana dan alkes, baik SDM, sarana dan prasarana dan alkes tentunya ini membutuhkan anggaran yang tidak kecil bagi teman-teman di rumah sakit. Jadi kami sangat berharap dari kementerian bisa memastikan untuk regulasi ini karena begitu regulasi keluar tentunya akan ada perubahan ataupun capex ataupun biaya yang harus dikeluarkan rumah sakit. Karena kita tahu bahwa potensi pasar penduduk di Indonesia tadi sudah disebutkan lebih banyak ya 270 juta lebih. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami di Vaskes bisa memberikan layanan yang terbaik dengan akses yang cepat. Tentunya mutu juga kita harus perbaikan. Itu Mbak. Oke, jadi memang tantangan-tantangan ini dirasakan oleh pelaku industri yang sebetulnya tujuannya baik ya Pak untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan. Nah, dengan adanya ketidakpastian regulasi-regulasi tadi mulai dari tarif IDRG, kemudian KRIS dan juga rumah sakit rujukan berbasis kompetensi. Nah, sejauh ini dampaknya seperti apa sih Pak bagi pelaku industri rumah sakit dan seberapa siap para pelaku industri rumah sakit ini untuk beradaptasi dengan regulasi-regulasi ini? Karena memang di rumah sakit di Indonesia ini terutama yang swasta itu lebih dari 75% adalah bekerja sama dengan BPJS. Jadi dampak terhadap regulasi ini akan sangat berdampak untuk teman-teman di rumah sakit yang melayani BPJS. Untuk itu kami berharap terhadap regulator dalam mengeluarkan regulasi ini harus disesuaikan karena Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya Vaskes itu tidak hanya di Jabodetabek saja,
ya. Tentunya ini teman-teman di luar daerah, teman-teman rumah sakit yang soliter, artinya bukan rumah sakit grup, ini merupakan tantangan tersendiri. Jadi kami harapkan selain pemerintah mengeluarkan regulasi, harusnya ada insentif-insentif tertentu untuk rumah sakit, sehingga rumah sakit itu mampu melaksanakan regulasi-regulasi tersebut gitu ya. Selama ini kami di swasta tentunya kita mandiri ya, tanpa dibantu, tanpa ada subsidi dari pemerintah gitu ya. Jadi kami berharap terhadap regulasi ini tidak hanya sekedar regulasi saja, tapi apa yang kita bisa dapatkan dari pemerintah, karena ini yang kita akan layani tentunya masyarakat yang cukup banyak untuk di Indonesia ini. Oke, Pak Ihsan, jadi yang perlu ditekankan jangan sampai pihak rumah sakit ini hanya objek pelaku kebijakan, tapi seharusnya diperlakukan sebagai mitra strategis ya Pak Ihsan. Nah, tapi terkait dengan regulasi yang harus disesuaikan dengan yang Anda tadi katakan, artinya setiap rumah sakit ini, utamanya rumah sakit soliter atau yang tidak grup ini kan memiliki kapasitas berbeda-beda ya Pak. Apakah sejauh ini memang regulasi yang tengah digodok oleh pemerintah juga sudah dikomunikasikan dengan para pelaku industri termasuk ARSI, Pak Ihsan? Iya, tentunya kami di ARSI, terus asosiasi vaskes yang lain, selalu kita berkomunikasi dengan regulator ya, dalam hal ini dengan Kementerian Kesehatan. Masukan-masukan sudah kita ajukan ke regulator ya. Kami harapkan terhadap masukan-masukan yang sudah kita ajukan ini mungkin jadi bahan pertimbangan ya. Jadi agar menjadi atau agar bisa diimplementasikan. Karena tadi kemampuan tiap rumah sakit itu berbeda-beda. Jadi kami harap ada bertahap gitu ya, tidak serta-merta regulasi ini diberlakukan cepat gitu ya. Ada tahapan-tahapannya supaya teman-teman juga mampu menyesuaikan terhadap regulasi ini. Komunikasi-komunikasi ini berjalan terus, hanya saja memang tidak semua yang kami usulkan itu menjadi regulasi akhirnya gitu. Nah ini yang kami sangat sesalkan.